Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah doa telah kita laksanakan. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya 100% hadir. Mudah-mudahan kita selalu menjaga semangat kita dalam meraih ilmu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton pada gerak. Sebelum kita membahas lebih jauh, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah memukul meja? Lalu apa yang kalian rasakan? Sakit kan? Atau tangan kita juga sampai terpental gitu ya, saking kerasnya pukulan kita. Nah, kenapa hal itu dapat terjadi? Nah, ternyata ketika kita memberikan gaya kepada meja, nah, meja tersebut juga memberikan gaya balik ya kepada tangan kita, sehingga kita merasakan sakit atau tangan kita juga ikut terpental. Nah, selain peristiwa ini, banyak juga ya peristiwa lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kaitan dengan hukum Newton. Nah, diantaranya ada ketika senapan ya ditembakkan akan mengakibatkan peluru itu terdorong keluar ya dari senapan, akan terdorong ke belakang. Nah, kemudian juga gaya dorong ya pada bahan bakar roket. Nah, itu kan menyebabkan roket akan terdorong sehingga akan terbang ke angkasa. Dan masih banyak lagi peristiwa atau aktivitas dan juga penerapan dari hukum Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya persiapkan kertas dan alat tulisnya ya. Nah, Q1, coba kalian tuliskan kegiatan atau fenomena yang menunjukkan adanya hukum Newton dalam fisika selama 2 menit. Oke, jika sudah, selanjutnya Q2 atau pertanyaan yang kedua, coba tuliskan manfaat mempelajari materi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah disebutkan ya beberapa contohnya. Coba kalian tuliskan kira-kira apa manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita mempelajari dan mengetahui bahwa hal itu termasuk atau kegiatan tersebut itu merupakan hukum Newton. Nah, maka dari itu, pada pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan. Yang pertama, kalian itu dapat mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga dapat mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat melakukan percobaan dan presentasi hukum Newton. Nah, sekarang Q3 coba ya dari beberapa tujuan pembelajaran yang telah disampaikan, tujuan pembelajaran manakah yang paling penting? Dan coba jelaskan alasannya selama 2 menit. Nah, selanjutnya ada video yang akan Ibu tayangkan. Kalian tolong simak video berikut ini ya. Nah, setelah selesai menyimak video, coba pertanyaan yang keempat jawab ya. Tuliskan besaran-besaran fisika yang terdapat pada video tersebut. Tadi video kita sudah melihat ya beberapa peristiwa. Nah, coba kalian tuliskan ya besaran apa saja yang terdapat dalam video, terutama yang berkaitan dengan hukum Newton. Kira-kira apa saja?
Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian ajukan pertanyaan tentang hukum Newton. Ya, bebas ya mau nanya apa yang berkaitan tentang hukum Newton. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gelas, kemudian di sini di atasnya itu ada kertas, dan di atas kertasnya itu ada koin atau uang logam. Nah, coba perhatikan. Dan coba kita praktekkan, kita lakukan percobaan ya. Nah, kalian juga lakukan diskusi ya bersama teman kelompok. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika kertas ini yang ada di gelas itu ditarik secara lambat dan juga ditarik secara cepat. Nah, lakukan dua percobaan tersebut ya, ketika kertas ditarik dengan lambat, kemudian yang kedua ketika kertas tersebut ditarik dengan cepat. Nah, apa perbedaannya dan mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut? Nah, maka pertanyaan yang kelima, nah apa yang terjadi ya ketika kertas itu ditarik dengan cepat dan lambat? Nah, kalian juga ungkapkan alasannya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, hukum Newton, nah ada beberapa macam ya. Yang ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, yang pertama ada hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini menyatakan atau berbunyi, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Ini merupakan pernyataan dari hukum 1 Newton. Atau secara matematis, hukum 1 Newton itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0 ya. Hukum 1 Newton ini disebut juga hukum kelembaban ya, kelembamam ya, atau hukum inersia. Nah, di mana pada kasus ini tuh tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda, atau tadi ya resultan gayanya itu sama dengan 0. Nah, sehingga benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awalnya atau disebut juga inersia. Nah, di sini ada contoh sebuah buku ya, ada 3 buah buku. Nah, itu diam karena tidak ada gaya gitu yang menyebabkan buku itu bergerak. Nah, sehingga gaya yang bekerjanya itu 0 ya. Nah, dalam hukum 1 Newton ini juga ada beberapa identifikasi, yaitu ketika yang pertama itu bendanya diam. Artinya tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya itu sama dengan 0. Nah, kemudian benda yang melakukan gerak lurus beraturan, dan ternyata apabila ada gaya yang bekerja tapi gaya yang bekerja itu adalah konstan ya, kecepatannya itu konstan. Nah, sekarang Q6, tuliskan syarat berlakunya hukum 1 Newton. Atau dalam istilah lainnya, syarat suatu benda dikatakan memiliki ya hukum 1 Newton ya, dapat dikatakan sebagai hukum 1 Newton. Oke, selama 2 menit. Nah, kemudian hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada suatu benda itu sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar. Yang pertama, nah ini ada satu orang anak yang sedang menarik balok ya. Anggap saja massa balok ini sama ya, kedua balok ini, gambar yang di atas dan gambar yang di bawah itu massanya sama. Nah, sementara gambar yang di bawah itu ada 2 orang anak ya. Coba kalian secara
secara pemikiran gitu ya. Tentunya pasti gambar yang kedua yang akan memiliki percepatan lebih besar ya dibandingkan dengan gambar yang paling atas. Kenapa? Karena pada gambar yang kedua itu gaya yang bekerjanya itu lebih dari satu ya, ada dua. Nah, maka percepatannya juga akan lebih cepat. Nah, maka percepatan dalam hukum 2 Newton itu akan berbanding lurus ya dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, nah maka makin cepat gitu ya, makin besar percepatannya. Sebaliknya, misalnya semakin besar masanya, nah maka percepatan pada bendanya itu akan semakin lambat atau kecil. Nah, hukum 2 Newton ini itu berlaku ya untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan. Atau A-nya itu atau percepatannya itu konstan. Nah, Q7, pertanyaan ke-7, coba jelaskan maksud bersamaan hukum 2 Newton ya selama 2 menit. Nah, selanjutnya hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ya, seperti contoh yang sebelumnya ya, ketika kita memukul meja. Nah, di sini juga ada contoh yang lainnya nih. Ketika ada seseorang yang naik mobil nih ceritanya. Nah, kemudian mula-mula mobil itu ada berjalan gitu ya. Berjalan, kemudian tiba-tiba mobil truk ini tuh mengerem ya, ngerem tiba-tiba. Nah, otomatis akan orang tersebut itu akan ke belakang ya, akan terjatuh ke belakang ya karena tadi ya akan ada gaya yang bekerja gitu ya, aksi yang dilakukan oleh mobil. Nah, kemudian hukum 3 Newton itu juga dirumuskan dengan F sama dengan min F, di mana minus ini tuh artinya gaya yang disebabkan oleh suatu benda atau suatu peristiwa atau benda, yaitu besarnya berbanding terbalik atau arahnya ya berlawanan arah ya, gaya yang dikerjakannya itu yang diberikannya itu akan berlawanan arah. Nah, kemudian Q8, tuliskan aktivitas atau fenomena yang menunjukkan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Selama 2 menit. Nah, coba perhatikan di sini ada suatu balok. Ya, di sini benda atau balok itu memiliki massa 20 kg yang berada di atas lantai datar yang licin dan terdapat gaya besar sebesar 50 Newton. Ya, misalkan benda tersebut didorong oleh gaya sebesar 50 Newton dengan arah mendatar ya selama 4 sekon. Nah, selanjutnya Q9. Coba tuliskan besar kecepatan, percepatan, dan perpindahan benda setelah bergerak selama 4 detik, ya, selama 2 menit. Nah, ini hubungkan juga dengan hukum Newton yang tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, kemudian coba presentasikan hasil perhitungan yang telah diperoleh. Ya, nah kemudian Q10 lah, tuliskan kesimpulan hasil presentasi. Coba kalian simpulkan seperti apa selama 2 menit. Dan kemudian Q11. Nah, kita tadi sudah belajar banyak, ya lumayan ya, tentang hukum Newton. Nah, coba tuliskan poin penting ya dari materi pembelajaran hari ini selama 2 menit. Nah, pada pembelajaran hari ini kita dapat disimpulkan ya pada hukum 1 Newton bahwa
menyatakan gitu, jika tidak ada resonansi gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan ya sepanjang garis lurus. Nah, atau juga secara matematis dapat dituliskan atau dirumuskan sigma F sama dengan 0. Nah, dan pada hukum 1 Newton ini harus bendanya itu diam atau memiliki kecepatan V sama dengan 0 atau juga dia itu mengalami GLB atau gerak lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya itu akan sebanding dan searah ya dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dan hukum 2 Newton ini berlaku untuk benda yang mengalami gerak lurus berubah beraturan atau percepatannya itu konstan. Nah, yang terakhir itu hukum 3 Newton, di mana ketika suatu benda melakukan aksi, maka akan menimbulkan suatu gaya atau reaksi yang besarnya itu berbanding atau berlawanan arah gitu ya. Jadi hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, kemudian Q12 ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, coba kalian kerjakan sebuah mobil bermasa 2000 kg bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, mobil direm sehingga berhenti ya setelah menempuh jarak 50 meter dari saat direm. Nah, tentukan besar gaya pengereman yang bekerja pada mobil tersebut ya selama 3 menit. Silahkan. Kemudian Q13. Nah, balok A bermassa 1 kg dan balok B bermassa 2 kg terletak di atas bidang licin dan diberi gaya F sebesar 6 Newton. Nah, kalian coba tentukan ya percepatan yang dialami kedua balok tersebut setelah diberi gaya F. Kemudian yang kedua, tentukan juga kecepatan yang dimiliki kedua balok tersebut setelah bergerak selama 3 detik. Nah, kemudian yang ketiga juga kalian tentukan berapa gaya kontak ya antara balok A dan balok B ya selama 3 menit. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajaran tentang hukum Newton pada gerak telah selesai. Nah, ada tugas mandiri ya yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, coba kalian buka buku paketnya halaman 34 sampai 36. Nah, kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang usaha dan energi. Tolong kalian pelajari tentang usaha dan energi dan jangan lupa pula ya tugasnya dikerjakan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan tidak bosan-bosannya ya bertemu dengan Ibu. Selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.